الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال الركن الأول النية. betul? Ya. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama. Ini kita masih berbicara tentang arkanus shalah, rukun salat. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama an-niyatu, niat. Oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu harus dengan niat. Ibadah harus pakai niat. Ada maksud niat, tujuan daripada niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Itu tujuan daripada niat. Mahalluha al-qalbu, tempatnya niat, al-qalb, di dalam hati. Itu tempatnya niat, al-qalbu, di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan melafadzkan biha dengan niat sunnah hukumnya. Melafadzkan, dilafadzkan hukumnya sunnah. Oh, sholat, lafadzin dulu sunnah. Usalli fardal maghrib, itu melafadzkan hukumnya sunnah. Jika Allahu Akbar, hadirkan dalam niat kita, usalli fardal maghrib. Wa waktuha, dan waktunya niat. Kapan waktu niat di dalam sholat? Asna'at takbir, di pertengahan takbiratul ihram. Di waktu takbiratul ihram, itu tempatnya niat di dalam sholat. Jadi ketika ente Allahu Akbar, hadirkan dalam hati usalli fardal maghrib misalnya. Jadi tempatnya niat kapan? Asna'at takbir, di pertengahan atau di waktu takbiratul ihram. Makanya melafadzkan sebelum takbir sunnah. Tujuannya apa? Liyu'inal lisanu al-qalba fi istihdari niyyah. Jadi tujuan melafadzkan agar lisan membantu kepada hati dalam menghadirkan niat. Jadi enak tuh. Kalau sudah dilafadzkan dulu baru Allahu Akbar, mudah untuk dilintaskan dalam hati, mudah. Beda sama orang yang masuk salat langsung Allahu Akbar, susah. Walau kabbara, apabila seorang takbiratul ihram biduni ayyastahdiraha, tanpa ia menghadirkan kepada niat. Dia takbiratul ihram tapi kosong dari niat. Dia Allahu Akbar, kosong dari menghadirkan niat. Summa ba'da takbir, kemudian setelah takbir nawa, baru niat. Allahu Akbar, udah selesai takbir, baru dihadirkan dalam hati. Fala tan'ayyidu salatuh, maka salatnya tidak sah. La tan'ayyidu, tidak tercipta, salatnya tidak sah.
Jelas ya? Jadi waktu niat kapan dalam sholat? Yaitu waktu takbiratul ihram. Makanya melafazkan niat sebelum takbir hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Biar lisan dapat membantu kepada hati dalam menghadirkan niat. Itu tempatnya niat dalam hati, al-qalb. Darajatul niyati fi shalah salasatun. Tingkatan niat di dalam salat salasatun ada 3. Karena salat ada macam-macam, ada salat wajib, ada salat sunnah. Salat sunnah ada macam-macam. Ada salat sunnah zatu waqtin yang punya waktu, zatu sabab yang punya sebab. Ada salat sunnah mutlak. Makanya ulama membagi darajatul niyah, tingkatan niat di salati di dalam salat salasatun ada 3. Yang pertama, idza kanat as-salatu fardhan, apabila salatnya itu adalah salat wajib. Apabila salatnya itu adalah salat wajib. Salat yang 5 waktu, salat Jumat, salat wajib. Salat jenazah fardu kifayah wajib juga. Pokoknya kalau salatnya salat wajib, wajib ghuslul fi'li. Wajib ghuslul fi'li bermaksud mengerjakan atau mengatakan usolli, saya sholat. Wa ta'yin menentukan sholatnya, sholat apa? Zuhur, api maghrib, api isya, api subuh. Wal fardiyah, dan menyebutkan fardhan. Jadi kalau sholatnya sholat wajib, ini yang 3 perkara harus dihadirkan ketika takbiratul ihram. Ingat itu. Kalau salatnya salat wajib, yang 3 wajib deh. Usolli, saya salat. Kemudian wa ta'yin menentukan salatnya, salat apa? Maghrib misalnya, dan fardhan. Usolli fardhan maghrib. Atau boleh usolli al-maghrib fardhan boleh. Jadi wajib dilintaskan ketika takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar, hadirkan usolli fardhan maghrib. Saya salat fardu maghrib. Itu harus dilintaskan dalam takbiratul ihram kita. Kalau misalnya yang 3 itu salah satunya tidak dihadirkan ketika takbiratul ihram, la tan'ajid salatuh, maka salatnya tidak sah. Lazim. Itu penting deh. Makanya beda orang yang belajar sama orang yang kagak. Inilah yang dimaksud al-ilmul wajib, ilmu yang wajib dituntut. Di antaranya begitu. Itu yang pertama. Ingat itu, kalau sholatnya sholat wajib, maka wajib 3 perkara. Ketika takbiratul ihram dihadirkan dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram, mengatakan usolli, menyebutkan sholatnya, dan fardhan. Usolli fardhan maghrib atau usolli al-maghrib fardhan. Dalam hal ini ulama mengatakan melintaskan ketika takbiratul ihram pakai bahasa kita enggak apa-apa. Jika Allahu Akbar, saya sholat fardu maghrib, enggak apa-apa. Saya sholat fardu maghrib. Nah, pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, hadirkan dalam hati usolli fardhan maghrib. Satu kalikannya yang bawah itu. Ghusl fi'li, yang dimaksud dengan ghusl fi'li ayyagsida, ia bermaksud fi'las salati, mengerjakan salat, bitakbir, dengan takbir. Wadhalika, dan itu biqaulihi, dengan ucapannya usolli.
Yang kedua, idza kanat salatu nafilatan mu'aqqadatan, apabila salatnya itu adalah salat sunnah mu'aqqadah yang memiliki waktu. Salat sunnah mu'aqqadah namanya salat sunnah yang punya waktu. Seperti apa? Duha, salat sunnah duha, ada waktunya kan? Ada waktunya kan? Ada. Wal witir, salat sunnah witir, ada waktunya? Ada. Apa lagi? Qobliyah, ba'diyah, ada waktunya? Ada. Salat Idul Adha, Idul Fitri, ada waktunya? Ada. Salat sunnah tarawih, ada waktunya? Ada. Itu namanya salat sunnah dzatu waqtin yang memiliki waktu. Au dzatu sababin, atau salat sunnah yang memiliki sebab. Yang memiliki sebab. Kasunnatul kusuf, seperti salat sunnah gerhana matahari, atau salat sunnah gerhana bulan. Itu salat sunnah yang punya sebab. Kapan sih orang sunnah salat gerhana? Sebabnya kalau ada gerhana. Kalau nggak ada boleh nggak? Ya nggak boleh, sebabnya nggak ada namanya. Itu salat sunnah yang memiliki sebab. Wal istisqa termasuk salat sunnah yang memiliki sebab. Al istisqa sebabnya karena nggak turun hujan. Al istisqa talabu suqya min Allah, minta kepada Allah diturunkan hujan. Ada tata caranya dengan sholat, namanya sholatul istisqa. Sebabnya paceklik, nggak turun hujan. Ini kalau sholatnya sholat sunnah yang punya waktu dan sholat sunnah yang punya sebab, wajib qasdul fi'li wa ta'yin, maka wajib qasdul fi'li, memaksudkan kerjaan, mengatakan usolli, wa ta'yin, dan menentukan sholatnya, menyebutkan sholatnya. Jadi kalau sholat sunnah, sholatnya itu adalah sholat sunnah yang punya waktu atau sholat sunnah yang punya sebab, dua perkara ini wajib dilintaskan ketika takbiratul ihram, mengatakan usolli, saya mengerjakan sholat, dan menentukan sholatnya. Duha misalnya, Allahu Akbar, yang dihadirkan usolli duha, cukup. Jelas ya? Apalagi salat sunnah Idul Adha, Idul Fitri, Allahu Akbar, hadirkan usolli Idul Adha, cukup. Jadi yang wajib cuma dua, mengatakan usolli dan ta'yin, menentukan sholatnya. Itu kalau sholat sunnah apa? Yang punya waktu, dan sholat sunnah yang punya sebab. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, idza kanatis salatu nafilatan mutlaqatan, apabila salatnya itu adalah salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah la yatagayyar bi waqtin wala sabab. Salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Bebas kapanpun boleh. Bebas kapanpun boleh. Nggak terikat dengan sebab, nggak terikat dengan waktu. Kapanpun boleh. Itu namanya salat sunnah mutlaqah. Kalau salat sunnah mutlaqah, maka yang wajib ghusnul fi'li faqat. Maka yang wajib ketika takbiratul ihram melintaskan usolli, saya sholat, cukup udah. Saya sholat. Karena sholat sunnah mutlak, nggak terikat dengan waktu dan sebab. Allahu Akbar usolli, ya udah ini 2 rakaat salam boleh. Langsung 4 rakaat juga nggak apa-apa. Ya. Ini tingkatan niat di dalam sholat. Ini kita ulang, ini penting nih.
Kita baca dulu. Masailu fid niyah, masalah-masalah di dalam niat. La tajibu niyatu idhafati salati lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib niat menyandarkan salat lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam niat inti hadirkan lillahi ta'ala, tidak wajib. Cuma sunnah. Wala niyatu ta'yini adadir rakaat, dan tidak wajib niat menentukan bilangan rakaat. Maghrib salasa rakaat, enggak wajib gitu. Cuma sunnah. Cuma artinya sunnah jangan ditinggalin. Tadi yang kita bicara yang pertama yang wajibnya, yang enggak boleh ditinggalin. Yang enggak boleh ditinggalin. Ini kita bicara yang sunnahnya. Artinya kalau ditinggalkan pun sah. Jadi kagak wajib niat menentukan bilangan rakaat. Zuhur 4 rakaatin enggak wajib. Wala niyatu istiqbalul kiblah, dan tidak wajib niat menghadap kiblat. Istiqbalul kiblah. Shalli fardal maghrib. Shalli fardal maghrib salasa rakaat. Salasa rakaat dihadirkan sunnah. Mustaqbilal kiblah dihadirkan ketika takbiratul ihram juga sunnah. Apa lagi itu? Lillahi ta'ala juga sunnah. Wala niyatul ada'i awil qada'i, juga tidak wajib niat adaan atau qada'an. Adaan lillahi ta'ala, mengatakan adaan nanti dihadirkan dalam takbiratul ihram juga sunnah. Bal kullu dzalik, akan tetapi semuanya itu sunnatul, hukumnya adalah sunnah. Ya wajib. Hukumnya sunnah. Ulangi, selesai dari situ. Jadi yang sempurnanya gimana? Kita kepengen yang wajib sama sunnahnya juga kita pakai. Salat maghrib misalnya, yang paling cakep begini dia. Sebelum takbiratul ihram dia melafazkan dia sudah dalam menghadap ke arah kiblat. Usalli fardal maghrib salasa rakaat mustaqbilal kiblah adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, dihadirkan semuanya itu. Kalau bisa, makanya sunnah melafazkan sebelum takbir. Memang berat. Paling kagak yang wajibnya ketika takbiratul ihram Allahu akbar. Kalau sholatnya wajib, yang tiga jangan ditinggalin. Usolli menyebutkan sholatnya dan mengatakan fardhu. Kalau yang tiga ini salah satunya enggak dihadirkan ketika takbiratul ihram, kosong. Walaupun salah satunya enggak sah salatnya. Ini mazhab kita Syafi'i, penting masalah salatnya. Adapun mengatakan bilangan rakaat, salah rakaat maghrib, mustaqbilal kiblah, adaan lillahi ta'ala, semuanya hukumnya sunnah. Lanjut, idza kana al-musalli ma'muman, apabila orang yang sholat itu adalah makmum, fayajibu alaihi, maka wajib atasnya ayyanwiyal jama'ata, dia berniat al-jama'ata, jama'atan, awil iktidaan, awil ma'mumiyah, ma'muman. Jadi kalau misalnya inti jadi makmum,
Pilih salah satunya. Boleh makmuman, boleh jamaatan, boleh iktidaan. Maghrib, usolli fardal maghrib makmuman, atau usolli fardal maghrib jamaatan, usolli fardal maghrib iktidaan, atau muqtadiyan lillahi ta'ala. Fa idza lam yanwi, karena niat makmum hukumnya wajib. Ente ngikutin sholatnya orang tanpa niat mengikuti, tanpa niat makmuman, maka batal sholatnya. Nah, boleh kita ngikutin sholatnya orang, jadi makmum orang harus dengan dia. Fa idza lam yanwi, apabila dia tidak niat, wa taba'a imamahu, dan dia mengikuti kepada imamnya, gak pakai niat makmuman tapi ngikutin. Wa taba'a imamahu, dan dia mengikuti kepada imamnya, ba'da intigharihi, setelah penungguannya, fi ruknin, dalam satu rukun. Wa tala dzalikal intidhar, dan lama itu penungguan. Batalat sholatuh, maka sholatnya batal. Lagi-lagi, orang kagak niat makmum tapi ngikutin sholatnya orang, ini gambarannya. Bisa batal atau gimana? Wa taba imamahu, dia ngikutin sholatnya orang tanpa niat makmuman. Ba'da intidharihi, setelah menunggunya dia. Seharusnya dia udah ruku tapi nunggu dia. Dia belum ruku, nunggu dia. Nunggu orang di depannya ruku. Ba'da intidharihi, setelah menunggunya dia, fi ruknin, dalam satu rukun. Wa tala dzalikal intidhar, dan lama itu penungguannya. Nunggunya lama, lumayan, mencukupi sudah satu rukun bahkan lebih. Batalat sholatu, maka sholatnya batal. Paham maksudnya? Ente nggak niat makmuman, ngikutin sholatnya orang. Kalau bacaannya pasti nggak jadi masalah. Atau ngikutin aja penungguannya sebentar. Ya, ante baru baca kelar, dia belum, tapi nggak lama dia kelar ruku, ente ikut ruku, nggak jadi masalah. Yang membuat batal dengan penungguan lama, yang mana penungguannya itu udah mencukupi satu rukun. Itu tidak nungguin dia lama ya. Padahal udah cukup tuh, buat satu rukun ditungguin segala macam, lebih bahkan. Ini baru batal, lama penungguannya. Paham maksudnya? Lama penungguan. Tapi kalau nggak lama penungguannya, walaupun ikutin, nggak batal. Atau apalagi bersamaan, pas memang bacaannya dia sama bacaan kita sama. Ya itu nggak apa-apa. Yang batal ngikutin tanpa niat, lama penungguannya. Ini seharusnya udah gerakan ini tapi nungguin lama dia. Seakan-akan mengikat kepada dia. Dan penungguannya lama, mencukupi buat satu rukun. Nah, ini baru batal. Itu maknanya. Ba'da intidharihi, setelah menunggunya dia, fi ruknin, dalam satu rukun. Wa tala dzalikal intidhar, dan lama itu penungguan. Batalat sholatuh, maka sholatnya batal. Wala tajibu niyatuha, dan tidak wajib niat makmuman, niyatuha, niat jamaah, indal ihram, ketika takbiratul ihram. Ingat, cuma yang paling afdal makmum niat makmumannya ketika takbiratul ihram. Usolli fardal maghrib makmuman, Allahu akbar, hadirkan usolli fardal maghrib makmuman. Yang paling afdal niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Tapi gak wajib.
Artinya apa? Boleh ente niat makmumannya setelah ente takbir. Udah Allahu Akbar, ini kan makmum, hadirkan aja udah makmuman lihadzal rajul. Lintaskan dalam, udah jadi makmum dia. Tapi ingat, yang paling afdal berbarengan dengan takbiratul ihram. Makanya ibaratnya apa? Wala tajibu niyatuha, tidak wajib niat jamaah indal ihram, ketika takbiratul ihram. Hadza binisbati lil makmum. Ini binisbah bagi si makmum. Wa amma binisbati lil imam, jadi hukum niat bagi makmum adalah wajib, dan tidak wajib niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Jelas ya? Begitu. Cuma ingat, harus segera tuh ente niat makmuman. Kalau ente misalnya mau makmum sama itu orang, jangan kagak niat makmuman tapi mengikuti sholatnya orang. Kalau sampai penungguan yang lama sampai kepada satu rukun, ini bisa membatalkan sholat. Gimana orang ngikutin orang tanpa niat? Harus berniyat, jangan niat. Hadirkan dalam hati. Jadi niat makmum hukumnya wajib. Amma binisbati lil imam, adapun kalau bagi si imam, faniyatuhu mandubatun, maka niatnya imam itu niat imaman hukumnya sunnah. Bagi si imam, niat imaman hukumnya adalah sunnah. Itu jadi imam maghrib, usalli fardal maghrib, Allahu Akbar, itu tanpa niat imaman boleh nggak? Bicara sah, ya sah aja, sah sholat, cuma kagak dapet jamaah. Seakan-akan orang yang sholat sendiri, walaupun makmumnya di belakang 1000 orang, cuma nggak dapet jamaah. Saya nggak? Saya nggak wajib, dia nggak wajib, cuma nggak dapat jamaah. Mandubatul, hukumnya adalah sunnah. Liyahsul ala fadilatil jamaati, agar mendapatkan itu imam atas fadilah jamaah. Dia niat imaman, biar kenapa? Liyahsula, agar dia mendapatkan itu imam atas fadilah jamaah. Illa fi arba'i shalawatin, kecuali di dalam 4 sholat. Fatajibu niyatul imamati, wajib niat imam, kecuali dalam 4 sholat. Kalau ente jadi imam pada 4 sholat ini, maka wajib niat imaman. Gak boleh dia niat imaman. Apa sholatnya yang 4? Yang pertama al-jum'atu, sholat Jumat. Itu jadi imam sholat Jumat, ya imam dia. Usalli fardal Jum'ah, imam. Kenapa wajib? Li'annahu yushtaratu fi salatil Jum'ah an tusallah jamaah. Karena disyaratkan di dalam sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah. Gak ada sholat Jumat sendiri. Jumat syaratnya berjamaah. Begitu. Makanya wajib bagi imam niat imam. Khusus bagi Jumat, makmum wajib niatnya ketika takbiratul ihram. Jelas kan? Ini yang pertama. Yang kedua, wal mu'adah, mengulang salat. Al-i'adatus salat, artinya apa sih? Orang udah sholat, mau sholat lagi, boleh gak? Boleh. Sholat yang kedua baginya sholat sunnah mutlaqah. Kalau dia nggak punya utang sholat, itu sholat maghrib, ada teman ente datang telat, belum sholat, tolongin tuh, bantuin.
Ini yang datang telat juga harus usahakan sholat berjamaah. Sabar dulu cari tunggu jamaah. Kalau membutuhkan aja sendiri begitu ya. Jangan saya. Karena fadilah jamaah sangat besar. Di antara fadilah keutamaan qabulus sholatnya diterima. Jadi sabaran dari orang dulu berusaha. Dan kita sebagai orang yang sudah sholat, kalau ada orang yang modelnya kayak begitu, lagi nyari-nyari nggak ada teman, tolongin. Termasuk ta'awun 'alal bir, tolong-menolong di dalam kebaikan. Termasuk tolong-menolong di dalam Nabi Muhammad kepada para sahabat, "Man yurid ayyatasaddaq bi hadzal rajul falyusalli ma'ahu." Ada di zaman Nabi udah kelar sholat sama jamaah. Ada orang datang telat, lingap-lingkup sendiri nggak ada jamaah. Nabi bilang kepada sahabat, siapa yang pengen bersedekah kepada itu orang, temenin sholat gitu jadi. Dan sahabat temenin. Jadi termasuk at-ta'awun 'alal bir, tolong-menolong dalam kebaikan. Begitu. Nah, bagi orang yang nemenin sholat, dia namanya hukumnya apa? Orang yang mengulang sholat. Udah sholat dia, mengulang sholat boleh, dianjurin, hukumnya sunnah. Baginya sholat sunnah mutlak. Surahnya, gambarannya sama seperti sholat wajib. Niatnya sama. Niatnya sama. Usolli fardhu maghrib sama niat. Tata caranya sama. Tapi hakikatnya baginya sunnah mutlak. Ini kalau dia nggak punya utang. Kalau dia punya utang, maka itu bayarannya satu. Misalnya pernah utang maghrib, dulu pernah ninggalin, dia nemenin orang, ya itu bayarannya satu. Sholat yang pernah dia tinggalin, yang sejenis tapi sholat yang sejenis. Jadi baju. Nah, di dalam i'adatus shalah, kalau misalnya yang mengulang menjadi imam, harus dia mengatakan imam. Kenapa? Karena dalam mengulang sholat, di antara salah satu syaratnya adalah antusallah jamaah, mengerjakannya secara berjamaah. Ada tuh syarat-syarat i'adatus shalah, ada banyak, kurang lebih ada 11 syarat. Salah satu syaratnya mengerjakannya secara berjamaah. Jadi gambarnya begini deh, itu udah sholat maghrib, temennya itu telat datang, itu mau temenin. Ada temenin yang tidak? Ayo. Ibadah sendiri sayang. Ayo ada temenin. Temennya itu yang belum sholat bilang, ente jadi imam dah. Dimaju jadi imam. Ya udah, yang udah sholat jadi imam. Ya nggak apa-apa. Dia jadi makmum, jadi masyarakat. Jadi imam dimajuin dia. Karena jadi imam, iya. Yang asal hukum niat imaman adalah sunnah. Karena dia sholat ibadah, mengulang sholat, maka niat imaman baginya wajib. Kenapa? Karena dalam mengulang sholat ada syaratnya. Syaratnya harus mengerjakannya secara berjamaah. Yang kedua. Yang ketiga, wal mandhurah jamaah. Salat jamaah yang dinazarkan. Ada fulan bin fulan nazar. Orang nazar ini bilang gini, orang bilang gini. Dia nazar besok subuh salat jamaah. Dia nazar besok subuh salat jamaah. Berarti wajib baginya berjamaah subuh. Kalau dia nggak jamaah dosa berarti melanggar daripada nazarnya. Besok subuh datang ke mushola ke masjid. Omah. Kemudian dia dimajukan jadi imam. Dimajukan jadi imam.
dimajukan jadi imam. Yang asal hukum niat imam bagi imam adalah sunnah, karena dia telah nazar berjamaah, jadi mesti jamaah. Kalau nggak niat imam, soalnya sendiri melanggar nadarnya, harus niat jamaah biar tidak melanggar nadarnya. Jelas ya? Karena sudah bernazar, sholatnya berjamaah. Yang keempat, jarang nih, wal mutaqaddim fil waqar, jamak takdim karena sebab hujan. Jamak takdim karena sebab hujan. Ini ada syaratnya deh. Jamak takdim karena sebab hujan. Orang mukim bukan musafir. Makanya dalam mazhab Syafi'i asbabu jamak, sebab-sebab diperbolehkan menjamak sholat ada 3. Yang pertama sebabnya safar. Kalau safar boleh jamak takdim, boleh jamak akhir. Yang kedua sebabnya al-marad, sakit. Bukan musafir, sakit, dia mukim. Sakit yang berat. Sekiranya sholat pada waktunya berat baginya, boleh nanti jamak takdim, jamak akhir. Ini keringan, ini pendapat kuat. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtarahu Hamdun wa Yahya Nawawi. Fi maradin, dalam sebab sakit. Fi maradin qaulun, ada pendapat jaliyun wa qawi, jelas dan kuat. Ikhtarahu Hamdun, memilih itu pendapat Al-Imam Hamdun bin Sulaiman. Ikhtarahu Hamdun wa Yahya An-Nawawi, dan Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi. Jadi pendapat sangat kuat. Kalau ikhtar, ulama Syafi'iyah mengatakan kalau pendapat ikhtar, pilihan An-Nawawi, ini pendapat kuat. Ini pendapat kuat. Di antara ikhtara, pilihan pendapat Imam Nawawi, adamul karahah, tidak makruh bersiwak bagi orang yang berpuasa ba'da zawal. Ba'da zawal. Dan jumhur mengatakan apa? Orang yang puasa kalau bersiwak, dari pendapat An-Nawawi, ini pendapat yang sangat kuat. Kita balik kepada pembahasan. Jadi boleh yang kedua sebab jamak karena sebab sakit, boleh jamak takdim, boleh jamak akhir. Jadi nggak ada alasan orang yang sakit ninggalin sholat, jangan. Berat di rumah sakit, rebahan, ya tetap usahakan jangan tinggalkan sholat. Bisa jamak, baik jamak takdim, jamak akhir, tapi nggak boleh kosong ya jamaknya. Mesti itmam sempurna 4-4 kalau zuhur, kalau asar dan isya. Boleh dijamak, asar dimajukan dikerjakan di waktu zuhur, atau takhir, zuhur dimundurkan dikerjakan di waktu asar. Dan maghrib isyanya boleh takhir, boleh takdim. Terakhir, ini kan keringanan di situ. Oh, ada nggak boleh kena air, tayamum. Ya, ini jangan sampai orang yang sakit meninggalkan sholat. Karena sholat perkara yang penting. Badama ya'gil, orang selagi masih berakal, hukum sholat yang 5 waktu adalah wajib. Gak bisa diri, duduk boleh. Gak bisa duduk, miring tidur. Gak bisa, baring gak apa-apa. Jadi gak ada alasan. Gak boleh kena air, pakai tayamum. Gak ada tayamum, gak ada dua suci, gak ada air, gak ada tanah. Di planet misalnya ya. Ya udah, justru dihormatin waktu sholat untuk menghormati waktu. Pada mayakil selagi berakal wajib perhatikan sholat. Ulama bilang lebih-lebih orang yang sakit, alamatul maut, tanda kematian sudah ada. Tanda kematian sudah ada. Kok berani tinggal sholat? Jangan sampai mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Kamu tidak itu maunya iblis begitu. Makanya ulama bilang kalau ada orang yang bilang kepada orang yang sakit, udah deh ente nggak apa-apa, jangan sholat dulu ya. Allah sih maha tahu, begitu bilang. Betul, Allah maha tahu. Fa'lam, ketahuilah yang bilang itu annahu iblis tuh. Yang ngomong kayak gitu iblis.
Harusnya apa? Yusyajji, perhatikan. Jangan sampai ninggalin sholat ya, perhatiin. Saudara-saudaranya yang ada sekitarnya perhatiin. Ya, jangan sampai meninggal Allah khatimah. Namun berbila. Kemudian tambahan. Jadi jamak takdim yang terakhir sebab jamak dalam mazhab kita sebabnya hujan. Cuma kalau hujan khusus jamak takdim saja. Ada syarat kapan boleh begini. Ini tujuannya syariat biar masyarakat tetap mengerjakan sholatnya secara berjamaah. Jadi gambarannya begini. Jamak takdim karena sebab hujan. Jamak takdim karena sebab hujan. Ini di tempat yang rumah dengan tempat didirikan jamaah, rumahnya dia jauh. Ini syaratnya pertama. Yang kedua turun hujan. Yang ketiga akses jalanan dari rumah dia ke masjid ke musholah blok. La yajidu kinnan, enggak ada naungan entah rumah atau payung dan lain sebagainya. Gambarannya begini. Mau masuk salat zuhur hujan. Udah di masjid deh. Udah di masjid musholah. Gambaran zaman dulu deh. Zaman dulu. Kalau sekarang jalanan aspal dia. Naungan rumah orang juga banyak. Enggak apa-apa karena ada di kita. Udah di masjid jamaah nih, mau sholat zuhur. Tiba-tiba hujan gede. Hujan? Ya biasanya di kampungnya kalau hujan begitu ya belok jalanan. Jarak rumah dia sama masjid itu sama mushola ya agak jauh. Gak ada naungan. Ya, intinya apa? Bakal kotor, bakal basah. Begitu. Dalam hal ini syariat memperhatikan. Kalau nanti kagak disyariatkan jamak takdim karena sebab hujan, habis zuhur mereka pulang, asal nggak bakal balik lagi. Nggak bakal balik lagi ke masjid. Ya belum jalanan gimana? Gininya ngomel, udah. Apa aja buang nyuci kan begitu. Yang balik dikit lah, banyak kan yang kagak balik. Syariat dirai memperhatikan biar tetap asalnya secara berjamaah, maka boleh ditakdim. Cuma ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, memulai sholat zuhur hujan. Kemudian ketika salam hujan. Sampai takbiratul ihram sholat asar. Itu aja yang disyaratkan turunnya hujan. Artinya apa? Kalau di pertengahan sholat zuhur berhenti hujannya, nggak jadi masalah. Yang penting disyaratkan ketika mulai zuhur hujan, ketika salam sholat zuhur hujan, terus masih hujan sampai takbiratul ihram sholat asar. Niatnya sama kayak jamak takdim di permulaan sholat. Dia niat takdiman, salli fardhu dhuhri, takdiman ma'al asr, atau usalli fardhu dhuhri majmu'an bil asr. Boleh begitu. Usalli fardhu dhuhri majmu'an bil asr. Ya hadirkan aja, lintaskan dalam niat. Itu jarak ya. Enggak ada. Nah ini dalam hal ini disyaratkan sholatnya berjamaah. Kalau dia jadi imam harus mengatakan imam. Nah, ini hanya 4 sholat yang wajib bagi imam. Dalam niatnya harus melantunkan, meniatkan imam. Lanjut setelahnya. Idza arada an yusalliya qasran, apabila dia ingin mengerjakan sholat qasran. Idza arada, apabila dia ingin an yusalliya sholat qasran, meringkas sholat yang 4 jadi 2. Di safar, di dalam safar. Karena yang boleh mengqasar sholat adalah musafir. Safaran tawilan, safar yang jauh, yang tujuannya sampai kepada 2 marhalah 82 kilometer. Kalau dia pengen mengqasar sholat,
Wajib niatul qasri, wajib niat mengqasar indal ihram, ketika takbiratul ihram. Jelas ya? Tambahin deh. Kalau pengen mengqasar sholat, wajib niat qasarnya ketika takbiratul ihram. Zuhur misalnya, musafir nih, aneh pengen mengqasar zuhur yang 4 jadi 2. Usalli fardhu dhuhri maghsuratan. Usalli fardhu dhuhri rak'atain. Usalli fardhu dhuhri qasran. Mu'minillahi ta'ala. Allahu akbar, harus dilintaskan di dalam takbiratul ihram. Usalli fardhu dhuhri maghsuran. Niat qasarnya harus indal ihram, ketika takbiratul ihram. Fa idza lam yanwi, apabila ia tidak niat, enggak niat qasar ketika takbiratul, ketika Allahu akbar enggak dihadirkan qasar, bagaimana? Wajibal itmam, wajib sempurna salatnya 4 rakaat. Bukan batal niatnya, ya berarti qasarnya enggak jadi di situ. Udah digambarin kemarin tuh ya. Jamaah nih, rombongan haul lah ya, satu mobil. Di rest area ke Solo nih. Nah, Solo kan jarak jauh betul. Tidak boleh mengqasar salat. Mengqasar salat yang 4 menjadi 2. Kalau zuhur, pas zuhur ngetem di rest area. Ayo kita salat dah. Kita salat jamaah takdim. Asar dimajukan, ditarik, dikerjakan di waktu dulu. Kita qasar juga. Kita qasar juga. Ya udah sepakat satu imam. Ketika takbir imamnya lupa niat qasar. Bisa nggak begitu? Bisa kan, niat qasar berbarengan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Lupa gua. Ya udah nggak usah dibatalin. Hukumnya gimana? Wajibal itmam, wajib 4 rakaat. Makmum gimana? Yang udah niat wajib ikutin imam. Wajib ikutin imam. Kalau makmum 2, imamnya bangun 3, subhanallah, jangan, udah ikutin. Ya nggak paham gitu. Kan udah kosor dia. Wajib ikutin imam. Oh berarti imam lupa atau imam nggak mau qasar. Emang boleh orang udah niat qasar dibatalin? Boleh. Udah niat qasar, usolli fardhu dhuhri maghsuratan. Allah Akbar. Udah benar kan? Dalam hatinya, katanya boleh nggak? Boleh nggak apa? Boleh. Jadi nggak boleh kalau makmum ikutin imam. Imam ternyata 4, wajib walaupun makmumnya niat qasar. Dan disyaratkan dalam salat qasar alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salati. Jadi orang yang mau qasar enggak boleh bermakmum dengan orang yang 4. Artinya apa? Ya kalau ternyata imamnya 4, wajib ikutin 4. Begitu. Nah ini rukun yang pertama, panjang tuh ya. Rukun yang pertama dalam rukun sholat apa? Niat. Ingat itu? Niat. Tempatnya niat di mana? Di hati. Melafazkan niat hukumnya sunnah. Waktunya niat kapan? Ketika takbiratul ihram. Makanya sunnah tuh sebelum takbir lafazin. Maghrib, usolli fardhu maghrib. Salasa rakaat mustaqbilal qiblah, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, hadirin. Usolli fardhu maghrib ma'muman. Kalau kosong dari niat ketika takbir, la tan'aqid salatu, maka salatnya tidak sah. Ini yang dokter yang belajar aja, betul. Belajar aja. Kemudian tingkatan-tingkatan niat dalam sholat ada di 3. Ingat itu, sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau sholat wajib
wajib dilintaskan ketika takbiratul ihram 3. Usolli menyebutkan sholatnya dan mengatakan fardhu. Usolli fardal maghrib yang 3 wajib tuh. Jumat usolli fardal Jumat yang 3 wajib dihadirkan ketika takbiratul ihram. Kemudian kalau sholatnya sholat sunnah, lihat sholat sunnahnya gimana? Karena sholat sunnah ada yang memiliki waktu, ada yang memiliki sebab. Kalau sholat sunnah yang memiliki waktu kayak ba'diyah, qabliyah, duha, sholat witir, atau sholat sunnah yang memiliki sebab, gerhana matahari, gerhana bulan, ya, istikharah misalnya. Sholat sunnah daripada apa? Lagi, apa lagi? Sholat sunnah ba'dal wudu misalnya. Banyak sholat sunnah yang memiliki sebab. Sholat sunnah safar, maka harus diniatkan ketika takbiratul ihram 2 perkara, mengatakan usolli dan menyebutkan sholatnya. Duha, usolli duha boleh. Adapun mengatakan rakaatin, menyebutkan bilangan rakaat, mustaqbilal kiblat, adaan lillahi ta'ala, hukumnya adalah sunnah. Meskipun sunnah jangan ditinggalkan. Karena beda orang yang sholat memakai sunnah dengan yang meninggalkan sunnah. Kemudian yang terakhir, kalau sholatnya sholat sunnah mutlaqah. Apa mutlaqah? Yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Kalau yang nggak terikat dengan waktu dan sebab, cukup dilintaskan usolli. Sholat malam tuh misalnya. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad tiap hari malam 1000 rakaat. Ulama bilang sholat sunnah mutlak. Ya, kapan pun boleh mengerjakannya, kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Insyaallah kita akan. Allahu a'lam. Sebelumnya ada